Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini, detik ini juga kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, ya. Nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bersama Ustadz di kelas 6 kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kurang lebih ada 5 bab. Bab yang pertama bab Al-Quran, yang kedua bab akidah, yang ketiga ada bab akhlak, yang keempat ada bab ibadah, dan yang terakhir adalah bab tarikh atau sejarah perkembangan Islam, atau kisah Nabi dan Rasul, atau kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama di bab yang pertama. Bab yang pertama adalah bab Al-Quran, ya, bab Al-Quran. Di bab Al-Quran ini, di semester 1 ini, anak-anak semuanya kita akan belajar bersama tentang Al-Quran, surat Al-Infitar, surat At-Takwir, dan surat Abasa. Kemudian apa surat Al-Infitar itu? Arti dari surat Al-Infitar adalah terbelah, ya. Terbelah. Kemudian jumlah ayatnya ada 19 ayat. Tergolong surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena Allah turunkan surat Al-Infitar ini ketika Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, ya. Ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Makkah. Kemudian surat Al-Infitar ini menempati urutan surat yang ke-82 di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian isi atau kandungan dari surat Al-Infitar yang pertama adalah menjelaskan kepada kita semuanya tentang peristiwa hari kiamat. Salah satu kejadian yang tidak bisa kita pungkiri adalah terjadinya kehancuran alam semesta ini, ya. Artinya adalah bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tetapi kita semuanya tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ketika ditanya tentang hari kiamat oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad tidak tahu, mengatakan tidak tahu, ya, kecuali Allah yang tahu. Kemudian menjelaskan kepada kita surat Al-Infitar ini tentang peringatan kepada manusia agar tidak durhaka kepada Allah, ya. Kita sebagai manusia ciptaan Allah, kita tidak boleh durhaka terhadap pencipta kita. Kemudian Allah di dalam Al-Quran surat Al-Infitar ini menjelaskan bahwa kita manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam keadaan sempurna, ya. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita berbeda dengan binatang, ya. Kita memiliki 2 tangan, kita memiliki 2 kaki, dan kita berjalan tegak, ya. Berbeda dengan hewan, walaupun hewan tersebut memiliki 2 kaki, tetapi berjalannya adalah menunduk, ya. Bahkan ada teori yang sangat menyesatkan, teori Darwin itu mengatakan bahwa asal muasal manusia itu awalnya adalah kera, ya. Tapi itu adalah teori yang salah. Manusia yang pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam, ya. Kita sebagai umat Islam yakin bahwa manusia yang pertama Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Kemudian
Allah menjelaskan bahwa pada diri kita ada dua penjaga dan pencatat amal manusia, yaitu malaikat raqib dan atid. Untuk itu, kalau kita tahu bahwa di dalam diri kita ini ada dua malaikat penjaga dan mencatat amal, harusnya kita sebagai umat muslim selalu berhati-hati dalam melakukan satu perbuatan. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan buruk yang nantinya kita akan merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pada hari kiamat nanti hanya Allah sajalah yang dapat memberikan kepada kita pertolongan. Nah, untuk itu kita harus selalu berbuat kebaikan yang sangat banyak. Kenapa? Walaupun memang kita masuk surga Allah itu bukan karena amal kita, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Al-Qur'an surat At-Takwir. Arti dari At-Takwir adalah menggulung. Jumlah ayatnya ada 29 ayat. Tergolong surat Makkiyah seperti yang Ustaz katakan tadi, ya. Surat At-Takwir ini diturunkan ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Makkah. Kemudian menempati urutan surat yang ke-81 di dalam Al-Qur'an. Isi dan kandungan surat At-Takwir yang pertama adalah menjelaskan tentang peristiwa dan goncangan yang terjadi di hari kiamat. Sama seperti surat sebelumnya, yaitu menceritakan tentang kengerian hari kiamat. Bumi ini yang kita lihat sangat luar biasa, ya, luas, dengan mudahnya Allah goncangkan. Dan kita adalah makhluk yang sangat kecil. Kita tidak bisa apa-apa ketika Allah menggoncangkan bumi ini. Kemudian pada hari kiamat nanti manusia dapat melihat amal perbuatannya. Kalau kita sekarang tidak tahu bentuk pahala itu seperti apa, ya. Mungkin ketika kita berbuat kebaikan kita tidak sadar. Nah, tapi ketika di akhirat nanti kita akan melihat, oh, ternyata itu adalah perbuatan baik yang dulu pernah saya lakukan. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Kita sebagai umat muslim, sebagai anak yang soleh dan solihah, harus senantiasa belajar Al-Qur'an. Kenapa? Bagaimana kita akan bisa mendapat petunjuk? Bagaimana kita bisa akan mendapat pedoman, mendapat petunjuk dari Al-Qur'an kalau kita saja tidak belajar tentang bagaimana cara membaca, bagaimana kita tidak belajar apa kandungan dari yang Allah firmankan tersebut, ya. Makanya belajar itu adalah kewajiban yang sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah sabdakan, ya, di dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib, ya, supaya kita tahu. Kemudian yang terakhir adalah Al-Qur'an surat Abasa. Arti dari Abasa adalah bermuka masam. Jumlah ayatnya ada 42 ayat. Tergolong surat Makkiyah. Urutan suratnya menempati urutan surat yang ke-80. Isi dan kandungan surat Abasa. Yang pertama yakni menjelaskan tentang keadaan kita manusia pada hari kiamat, ya. Entah itu kita adalah manusia yang dulunya berbuat kebaikan, kemudian keadaan kita sangat enak, ataupun naudzubillah kita adalah manusia yang banyak sekali berbuat keburukan sehingga keadaan kita di akhirat sangat menyedihkan. Jangan sampai.
Kemudian menjelaskan tentang iman dan keesaan Allah, ya. Selanjutnya ini menjelaskan kepada kita agar saling menghormati sesama manusia. Kita tahu bahwa banyak sekali mungkin ketika kita melihat orang kaya kita sangat hormat. Tapi ketika kita melihat orang miskin kita menghinanya. Tidak seperti itu, ya anak-anak sekalian. Perlu kita ketahui bahwa entah itu orang kaya, orang yang punya kedudukan, orang miskin sekalipun, orang jelek sekalipun, ya, orang ganteng, di mata Allah adalah sama. Ya, yang membedakan adalah ketakwaannya, ya. Orang miskin kalau ketakwaannya sangat bagus, dia bisa diacungi jempol. Tetapi kalau itu orang yang punya kedudukan dan orang kaya tetapi ketakwaannya jelek, ya, di mata Allah dia juga jelek, begitu, ya. Makanya walaupun kita adalah orang yang pas-pasan, tapi jangan sampai ketakwaan kita itu lemah, ya. Kemudian yang keempat, di dalam Al-Quran surat Abasa ini Allah menjelaskan bahwa Allah melaknat orang-orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia, ya. Jangan sampai kita tergolong dari orang yang dilaknat Allah, ya, jangan sampai. Naudzubillah. Kita sebagai orang muslim, anak yang soleh dan solihah, harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu hanya nikmat kesehatan, ya. Nikmat kesehatan adalah nikmat yang paling utama, yang kadang manusia itu banyak yang lalai, ya. Jangan sampai kita lalai dari nikmat kesehatan ini. Kemudian ketika kita makan di rumah, misalnya makan di rumah hanya menggunakan tahu tempe, ya kita syukuri. Jangan malah aduh tahu tempe lagi, kapan sih makan enak daging kayak chicken, ya kan. Nah, jangan sampai. Itu artinya kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, mungkin sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya semoga Allah senantiasa memberikan ampunan dari kesalahan yang Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.